peninggalan cagar budaya. Kemudian pembangunan dari Ponten ini itu didesain oleh arsitek berdarah Belanda, namanya adalah Thomas Carster. Didirikan di masanya Mangkunagara ke-7. Sebelum modernisasi menyentuh kota Solo, sungai merupakan urat nadi bagi kehidupan. Selain menyediakan air sebagai sumber penghidupan, sungai juga menjadi jalur transportasi utama bagi kegiatan perdagangan antar daerah di sepanjang aliran sungai dan anak-anak sungai. Di kota Solo, Kali Pepe adalah salah satu kali yang berada di tengah kota dan digunakan sebagai jalur transportasi menuju pusat-pusat perekonomian. Kali Pepe terhubung dengan hulu di Sungai Bengawan Solo yang menjadi sungai utama bagi lalu lintas transportasi sepanjang Pulau Jawa. Meskipun demikian, masyarakat pada masa itu tidak sadar akan arti penting menjaga sungai demi keberlangsungan fungsinya bagi mereka. Secara umum, Kali Pepe yang terletak di tengah kota di mana permukimannya telah mulai padat, dianggap menjadi saluran pembuangan gratis yang telah disediakan oleh alam. Masyarakat sudah terbiasa membuang limbahnya ke Kali Pepe, mulai dari sampah rumah tangga, air limbah buangan dari dapur dan kamar mandi, air limbah dari industri rumah tangga, bahkan mereka juga BAB di sepanjang kali ini. Sementara itu, masyarakat juga memanfaatkan air Kali Pepe untuk minum dan memasak, serta melakukan kegiatan mandi dan mencuci pakaian di sepanjang bantaran kali ini. Kemudian pada masa kekuasaan Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegara VII yang berpendidikan di Belanda dan mengenal kebudayaan sanitasi modern di sana, mulai mencanangkan tata kelola kota modern, termasuk sistem sanitasi yang lebih baik. Maka di Desa Ngebrusan wilayah Kestalan, tahun 1936, dibangunlah jamban umum yang kemudian dikenal dengan nama Ponten. Mangkunegara VII menunjuk arsitek asal Belanda Thomas Herman Carsten untuk mengerjakannya. Jejak karya Thomas Carsten banyak bertebaran di kota Solo dan Jawa pada umumnya, seperti Pasar Gede dan stasiun balapan di kota Solo. Thomas Carsten mampu memadukan gaya modern Eropa dan tradisional Jawa. Di samping juga memperhatikan kondisi sosiologis dan tradisi masyarakat setempat. Perpaduan gaya Eropa dan gaya tradisi Jawa tidak hanya di arsitektur saja, disebut dengan budaya Indische. Keberadaan Ponten Mangkunagaran atau juga disebut Ponten Kestalan atau disebut juga Ngebrusan, Ponten Ngebrusan, karena di wilayah Ngebrusan ini memang didirikan di masanya Mangkunagara ke-7. Di masa itu memang didirikan banyak bangunan-bangunan yang difungsikan sebagai pembangunan kota. Salah satunya adalah Ponten. Ponten sendiri diambil dari serapan kata fonten atau air mancur, karena memang mungkin ketika itu penyebutan orang Jawa atau masyarakat sekitar itu lebih familiar dengan fonten. Jadi menjadi nama Ponten. Jadi air mancur itu nanti bisa kita lihat karena memang bangunan ini nanti akan banyak dialiri oleh air yang mancur. Gitu. Ada beberapa sumber-sumber yang nanti mengeluarkan air dari atas. Kemudian fungsi Ponten ini jadi sebenarnya disebutkan sebagai tempat untuk mengakomodir ketika itu masyarakat yang melakukan mandi, kemudian buang hajat, mencuci dan sebagainya.
kalau sebelum adanya fonten ini atau sebelum adanya fonten ini, dulunya masyarakat itu seperti masyarakat desa. Jadi Surakarta ketika itu mengandalkannya melalui sungai yang ada di area Mangkunegaran. Itu adalah Sungai PP atau Kali PP. Jadi dulu masyarakat mencuci, mandi, kemudian buang air besar dan kecil itu di sungai. Sehingga di masa itu pun juga ada masa-masa banyaknya penyakit yang muncul karena ketidakbersihan. Jadi kebersihan ini dinilai oleh Mangkunegara ke-7 menjadi hal yang penting. Makanya kemudian dibangun fonten. Nah, ini di bagian depan itu ada tempat yang terbuka seperti ini, berbeda dengan nanti di dalam ya. Ada di bagian depan ini memang tempatnya terbuka. Kemudian kalau kita lihat di bagian atas itu ada semacam pancuran. Mungkin dulunya itu seperti shower yang sekarang itu ada pancuran yang difungsikan sebagai tempat untuk mandi. Jadi ada dua pendapat terkait ruang yang ada di depan ini. Yang pertama untuk mandi terbuka, kemudian yang kedua adalah untuk mencuci, karena di bagian bawah kalau kita lihat ini kan ada pipa-pipa yang dia lebih pendek, dan di bawahnya itu ada semacam tempat untuk mencuci lah. Jadi dan di bawahnya langsung itu ada saluran air, jadi buangannya itu langsung ke air ini. Jadi banyak yang berpendapat bagian depan ini digunakan sebagai tempat untuk mencuci sebenarnya. Kalau kita lihat dari bentuk bangunannya, nanti berbeda dengan bagian dalam yang digunakan untuk tempat mandi. Jadi bentuknya pun juga berbeda. Nah, ini kita ada di depan pintu masuk. Untuk bagian dalam ini ada di sisi kiri atau sisi barat. Jadi fonten ini tadi memang ada dua bagian ya, di sisi barat dan timur, yang memang ketika itu memisahkan antara laki-laki dan perempuan. Nah, ini di bagian dalamnya, ini di bagian tengah. Jadi kalau tadi kita habis dari belakang masuk, ini ada di bagian tengah yang kemungkinan memang tempat untuk mandi, karena kalau kita lihat ada beberapa tempat duduk yang mungkin ketika itu untuk membasuh atau seperti apa. Dan di atas itu juga ada air mancur. Kemudian di bawahnya juga ada pipa-pipa yang mengeluarkan air kemudian di masa itu, dan digunakan ini lebih tinggi ya daripada yang di depan tadi. Jadi fungsinya pun pasti berbeda. Jadi ini kemungkinan besar memang digunakan ketika itu untuk mandi ruangan ini. Nah, di bagian belakang, di bagian dalam sisi belakang itu ada dua ruangan. Dua ruangan ini kalau kita lihat di dalamnya itu adalah untuk buang air besar. Jadi kalau tadi di sisi tengah itu kan untuk mandi. Jadi tempat buang air besarnya juga ada sendiri. Jadi di dalam sini kalau kita lihat itu ada semacam kloset ya, kloset dari cor yang bangunannya sama dengan bangunan yang ada di fonten, yang di dalam fonten ini. Jadi bentuknya cor, jadi permanen di situ, bukan seperti kloset yang sekarang yang dari keramik atau bahan lain itu yang bisa diganti-ganti, tapi permanen di situ. Kemudian salurannya ini nanti mengarah ke luar, kalau kita lihat ada saluran keluar, dan indikasinya memang mengarahnya ke sisi Sungai PP. Dan sebenarnya fonten-fonten itu dibangun tidak hanya di sini saja. Namun kalau kita sebutkan dalam sumber-sumber tertulis, itu disebutkan ada 50-an fonten, yang ada yang fonten yang tunggal atau hanya terdiri dari satu kamar mandi, ada juga yang komunal. Ya, ini termasuk yang komunal, yang ada beberapa kamar mandi, ada beberapa tempat untuk buang air besar, dan ada beberapa tempat untuk mandi dan mencuci. Jadi ini termasuk dalam fonten komunal. Namun yang tersisa sekarang tinggal yang ada di sini nih yang kita ketahui. Dan ini sudah ditetapkan sebagai cagar budaya. Dan pemerintah Kota Surakarta tahun 2007 itu merevitalisasi. Jadi dibersihkan, kemudian dibuat taman seperti yang sekarang ini, dan memang ditunjukkan bentuk fontennya sebagai peninggalan cagar budaya. Kemudian pembangunan dari fonten ini itu didesain oleh arsitek
berdarah Belanda, namanya adalah Thomas Carson. Memang Thomas Carson ini nanti di Surakarta juga banyak membangun bangunan-bangunan atau mendesain bangunan-bangunan, salah satunya di Pasar Gede, kemudian stasiun balapan, dan beberapa titik di Mangkunegaran, karena memiliki kedekatan juga dengan Mangkunegara ke-7 ketika itu. Dan banyak pendapat yang menyampaikan bahwa Ponten ini diambil bentuk bangunannya, itu bangunannya cukup menarik untuk sebagai Ponten dan bangunan Belanda. Ini kan tidak, kalau kita lihat kan bukan bangunan Belanda, bukan corak-corak dari Eropa kan. Banyak yang berpendapat Ponten ini mengambil unsur-unsur bangunan yang ada di namanya Candi Pesing atau Candi Pasiraman di Wonogiri. Candi Pasiraman ini banyak orang yang meyakini bahwa dibangun oleh Mangkunegara ke-1 atau Mangkunegara pertama. Namun kalau kita melihat di Candi Pasiraman itu ada tahun 1800-an, kemungkinan memang dibangun tahun tersebut. Dan fungsi di sana pun bukan candi seperti candi-candi di masa-masa sebelumnya, tapi memang untuk peristirahatan ketika itu. Dan bentuk bangunannya hampir sama, dan tata ruangnya pun juga mirip-mirip dengan yang ada di Candi Pasiraman di Wonogiri. Jadi kalau kita melihat, memang bentuk bangunannya menarik, dan kalau kita lihat tidak ada di bangunan-bangunan yang lain. Mungkin bisa jadi Ponten yang ada di Ngebrusan ini memang menjadi Ponten yang paling besar yang ketika itu dibangun di masa Mangkunegara ke-7. Pembangunan Ponten yang merupakan revolusi perilaku dan kebiasaan masyarakat yang pada mulanya perilaku dan kebiasaan MCK masih sangat mengandalkan sungai dan telah banyak menimbulkan penyakit, berubah menuju sistem dan perilaku sanitasi modern yang lebih sehat. Pembangunan Ponten ini juga bisa dilihat bagaimana visi modern dan perhatian dari Mangkunegara 7 sebagai penguasa wilayah di sebagian Surakarta atau Solo. Ponten adalah sebutan lidah masyarakat Jawa dalam mengeja kata fonten yang berarti air mancur, dan dikenal pula dengan nama Badplaats Mangkunegaran. Ponten kini sudah tidak digunakan secara fungsional dan telah menjadi bangunan cagar budaya, menjadi prasasti bagi revolusi sanitasi modern yang diprakarsai oleh Mangkunegara 7 dan monumen pengingat pentingnya sanitasi yang baik bagi kesehatan masyarakat. Kini urusan MCK sudah menjadi urusan privat hampir di setiap rumah warga masyarakat, bukan lagi kegiatan komunal di anak sungai.